Halo, kembali lagi di channel Sekolah Digital. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jurus ampuh alur copywriting untuk Anda yang suka beriklan di Facebook dan Instagram. Ini termasuk materi dasar tapi penting sekali. Kenapa? Karena bisa membantu Anda untuk dapat menciptakan copywriting yang winning dan yang jelas mendatangkan profit. Jadi gini, ketika Anda membuat iklan di Facebook ya atau di Instagram, itu kan salah satu yang terpenting ya, salah satu faktornya adalah bahasa yang bisa menjual atau disebutnya copywriting. Nah, copywriting itu sendiri adalah salah satu unsur penting yang dijagokan banget untuk membuat sebuah iklan. Karena bisa dikatakan bahwa copywriters ya, adalah salah satu senjata agar calon audiens, calon konsumen Anda itu penasaran, tertarik ya gitu. Dan ujung-ujungnya adalah membeli produk yang Anda tawarkan. Nah, bahkan hati-hati nih ya, suka ada yang produknya bagus ya, iklannya bagus, tapi gagal karena copywritingnya itu kurang keren lah gitu ya, kurang epic, kurang menarik perhatian. Padahal di sisi lain ya, kalau misalnya copywritingnya bagus, itu bisa berpotensi menghasilkan profit yang luar biasa. Nah, jadi ya ingat ya gitu bahwa jangan sepelekan copywriting. Tapi ya bukan sekedar copywriting yang bagus saja ya. Anda punya copywriting yang bagus, kalau alurnya tidak baik ya, maka itu juga menjadi tidak efektif juga. Nah, oleh karena itu ya di materi kali ini saya akan sharing pada Anda. Pertama adalah alurnya dulu, penempatan copywriting yang baik di mana, contoh-contohnya seperti apa, dan termasuk contoh-contoh copywriting yang bisa Anda aplikasikan di iklan Anda. Dan ini hampir dipakai ya, hampir oleh semua perusahaan-perusahaan luar sana, itu biasanya selalu menggunakan copywriting. Dan beberapa di antaranya ada 4 angle, 4 sudut yang nanti akan saya bahas di video ini ya. Kita mulai dari alurnya dulu. Jadi yang paling dasar dalam beriklan di Facebook atau Instagram itu kan dapetin winning campaign. Artinya ketika Anda sudah bisa membuat iklan yang berhasil mendatangkan konversi, tentu hal ini bisa memberikan profit ya untuk bisnis yang Anda jalankan. Nah, di dalam iklan yang berhasil itu tentu terdapat alur setting iklan yang sukses ya. Jadi alurnya tuh itu ada juga. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nih ya, winning campaign ya. Ini ada winning assets dan ada juga winning ads copy-nya. Nah, di dalam settingan iklan yang sukses itu, ads copy-nya ini menarik. Itulah yang suka disebut dengan copywriting ya. Dan memang ini semuanya saling berkaitan ya, bahwa ini saling berkaitan, tapi salah satu faktor yang paling penting ya untuk mendapatkan winning campaign yaitu adalah di ads copy-nya atau copywriting-nya. Nah, untuk belajar copywriting sendiri sebenarnya bisa dari macam-macam ya. Anda bisa dari e-course ya, dari otodidak, dari copywriting dan sebagainya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan alur mengaplikasikannya supaya lebih efektif ya. Jadi alur yang efektif itu ada 4 ya, supaya lebih optimal nih copywritingnya. Yang pertama adalah Anda harus menentukan targetnya, target marketnya. Yang kedua, jangan asal ya gitu, tentukan terlebih dahulu iklannya itu mau kemana arahnya, nanti akan saya tunjukkan secara jelas. Yang ketiga itu adalah angle, copywritingnya harus menyesuaikan dengan target market. Dan jangan lupa yang tidak kalah penting selain copywriting juga ada foto dan video yang menarik ya. Nah, kita coba lihat detailsnya seperti ini. Dimulai dari yang pertama yaitu menentukan target market. Jadi target market ketika Anda punya produk, Anda harus jelas nih ya, ini target marketnya siapa ya gitu. Jangan sampai untuk semua orang ya tanpa spesifik, itu tidak bagus ya. Nah, tentukan target market yang spesifik. Misalnya, oke, target saya adalah ibu-ibu yang punya anak di bawah 5 tahun. Atau misalnya targetnya adalah mahasiswa yang belajar tentang akunting misalnya dan sebagainya. Atau misalnya UMKM yang menjual hijab misalnya dan sebagainya. Nah, untuk target marketnya sendiri itu dibagi 3 ya. Ada yang cold, ada yang warm, dan ada yang hot. Nah, ini materi dasar sekali, tapi kita harus tahu ya, dan harus diingat-ingat lagi. Jadi, target konsumen yang cold itu adalah yang mereka biasanya belum terlalu mengerti produk apa yang Anda jual ya. Biasanya baru tahu, oke, Anda jualan hijab, tapi apa gitu. Atau misalnya saya jualan
grafologi misalnya, oke gitu, Kang Afif jualan grafologi, tapi apa gitu ya. Nah itu biasanya cold, hanya baru tahu saja. Nah jadi ya ketika target market Anda itu masih banyak yang cold, dan biasanya persentase cold ini paling tinggi ya. Jadi di luar sana tuh banyak yang cold itu tinggi banget. Nah, jadi yang harus Anda lakukan ke target market ini adalah mulai dengan memberikan edukasi, ngasih tahu tentang produk ini, ya produk yang Anda jual nih, apa sih manfaatnya, ya fitur-fiturnya apa, contoh penggunaannya apa, dan lain-lain. Ya. Mirip seperti kalau Anda lagi ke pasar pagi, misalnya pasar kaget atau apa, kan suka ada orang yang jualan di situ, ya, yang suka mendemonstrasikan suatu produk. Nah, kemudian misalnya yang yang buku sulap misalnya, ya. Nah, itu ketika kita jalan, pertama kita baru masih cold tuh, apa sih itu gitu ya. Nah kemudian orangnya itu untuk yang cold itu ngasih tahu ini adalah buku ya ajaib, ini manfaatnya buat apa, bikin rame suasana, bikin apa dan sebagainya. Nah baru tuh di situ ya nanti orang itu akan berpindah ke arah warm ya. Jadi warm itu orangnya nanti akan mendekati tuh ya ke si tukang sulapnya itu. Jadi Anda pun demikian ya, merubah cold menjadi warm dengan edukasi, dengan ngasih tahu manfaat produk dan sebagainya. Nah, warm ini itu adalah situasi di mana target marketnya Anda itu udah lebih mengenal produk Anda, meskipun belum yakin untuk membeli ya. Jadi baru, oke juga nih gitu ya. Nah, supaya si target market yang warm ini semakin melirik ya, semakin tertarik pada produk Anda, maka di sini Anda perlu benar-benar mengeluarkan jurus komplit Anda ya. Kalau di website sih SEO-nya dipakai, copywriting-nya ya, bahasanya, Facebook Ads-nya ya kalau misalnya diiklankan dan sebagainya ya. Mulai di situ mulai soft selling, follow up dan lain-lain ya. Terus ya rangsang apa benefitnya buat dia ya. Kemudian nanti copywriting yang akan saya jelaskan ya dari 4 angle-nya ya, seperti contohnya kasih scarcity, batasan ya, kasih hope, dream dan sebagainya. Nanti ya, rahasia ini saya sharing di berikutnya. Nah, sampai orang itu masuk ke hot. Nah, kalau sudah di hot ini udah enak nih. Hot nih dia udah siap, benar-benar udah siap beli ya. Oke mas, saya mau beli. Nah, kayak gitu. Nah, kalau orang ini sudah tertarik banget, udah mau beli, maka tugas Anda di sini yaitu adalah mempermudah dia untuk ngasih duit ya gitu, untuk transfer. Jadi kalau di website sih permudahlah dengan tombol beli di sini atau daftar di sini ya, itunya tuh dipermudah. Kalau bisa malah dibikin berulang kali tuh di website itu. Jadi kan ada yang belum apa-apa aja ngelihat website udah langsung tertarik duluan dia gitu, ini bagus nih, langsung beli ada, maka kasih tombol di awal. Ada juga yang perlu baca dulu setengah ya, udah gitu beli. Ada juga yang harus baca sampai bawah. Nah, sehingga tombol call to action-nya itu dibikin berulang kali ya. Sama ketika Anda jualan langsung juga sama ya, usahakan itu berulang kali gitu ya. Jadi ini bagus banget nih, pokoknya kalau nggak beli ya sekarang ini rugi, saya jelasin ya kenapa ya. Nah terus gini ayo ya sekarang saat yang tepat untuk beli. Kemudian nah gitu, jadi ada lagi ya terus gitu beberapa kali meminta dia call to action untuk membeli saat ini. Nah kemudian setelah Anda udah tahu target marketnya, udah tahu nih kelompok-kelompok mana yang cold, mana yang warm, mana yang hot. Oh ya sekali lagi untuk di 3 ini paling banyak itu cold ya, paling banyak cold. Jadi jangan lupa ketika Anda jualan itu pikirin konsep-konsep gimana caranya untuk merubah yang cold ini menjadi warm. Kalau di kami ya misal contohnya yang grafologi itu kami arahkan mereka untuk mendaftar gratis ya. Silahkan daftar gratis 7 hari belajar grafologi. Nah itu selama 7 harinya nanti diedukasi supaya mereka itu semakin hangat, semakin oh iya ya menarik ya gitu. Baru udah gitu akhirnya ditawarkanlah di sini ya, apalagi untuk yang hot ini ya, baru mereka akhirnya daftar. Kemudian yang kedua, nah ini yang tidak kalah penting adalah tentukan dulu arah iklannya. Nah ini juga termasuk basic ya, tapi banyak sekali yang mengabaikan prinsip ini ya. Jadi ketika Anda menjalankan iklan di Facebook atau di Instagram, Anda perlu tahu dulu nih jenis iklan apa yang akan Anda gunakan ya, dan harus tahu nanti targetnya itu apa atau manfaatnya apa. Contoh, saya kasih gambaran besarnya ya, ada 3 jenis iklan yang sering dipakai di Facebook, yaitu adalah post engagement ya, kemudian click to website ya atau traffic, dan ada juga website conversion. Nah, apa beda dan fungsinya? Ya, kita lihat ya, ada post engagement ya, ada send people to your website ya, yang untuk berkunjung ke website atau ke WhatsApp juga bisa nantinya, dan ada yang conversionsnya langsung di iklan di Facebooknya itu langsung sendiri. Nah, Anda menggunakan PPA ya, page post engagement ya, engagement namanya aja udah engagement tuh, yaitu adalah ketika Anda mau iklan Anda ini, produk Anda ini viral ya.
Jadi namanya aja udah PPA ya, Paid Post Engagement. Jadi untuk meningkatkan engagement di postingan Anda ya, atau di iklan Anda. Nah, kalau misalnya Anda milih PPA ini untuk objektif campaign-nya ya, objektif iklannya, maka nanti Facebook akan otomatis mencari audiensnya itu yang memiliki kecenderungan untuk melakukan engagement. Seperti engagement itu seperti yang suka nge-like, yang suka nge-share, yang suka komen, dan lain-lain. Ya, jadi Facebook kan punya data itu tuh, ya. Jadi kalau misalnya, jadi Facebook nih tahu gitu, siapa aja sih orang yang sering banget nge-like, yang sering banget komen gitu. Maka kalau Anda masang iklannya itu adalah untuk PPA, ya, maka nanti iklannya ini nggak akan dimunculin ke orang-orang yang jarang komen tuh, nggak ya gitu, tapi akan dimunculkannya ke orang yang suka nge-like dan sebagainya. Nah, karena nanti banyak yang nge-like, yang komen dan sebagainya, maka nanti iklan ini lama-kelamaan akan bisa mendatangkan interaksi. Nah, kalau udah banyak yang interaksi, maka nantinya bisa menjadi viral. Itu adalah target yang pertama. Sekali lagi, biasanya kalau yang engagement ini biasanya targetnya bukan penjualan. Ya, bukan penjualan, tapi untuk ke viralnya. Memang di ujung-ujungnya bisa jualan di situ, ya gitu, tapi kurang efektif, ya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah click to website. Nah, ini yang salah satu yang paling banyak dilakukan ya oleh marketer di sana adalah click to website. Ini untuk traffic. Jadi tujuannya adalah mendatangkan audiens ke website Anda. Kalau Anda menjalankan iklan ini, ya, send people to your website, maka sama Facebook itu akan mencari orang-orang siapa aja sih yang suka. Kalau ada iklan itu tuh suka klik ya, kelihat ke website gitu. Nanti akan dioptimalkan ke situ. Memang biasanya biaya iklannya menjadi lebih mahal ya, dan engagement-nya juga lebih sedikit dibandingkan ini. Nggak apa-apa gitu, karena apa? Kita tidak menarget PPA, tapi kita targetnya adalah orang itu datang ke website. Nah, nanti di websitenya Anda itu baru dimasukkan ya gambarnya, copywriting-nya dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga ya, ini yang suka dipakai juga, yaitu website conversion. Website conversion ini berarti adalah orang itu langsung membeli produk Anda atau menjadi lead-nya Anda ya, daftar misalnya produk e-course atau apa, tanpa harus ke website lagi. Ya, jadi di Facebook itu ada fasilitas website conversion, nanti bikin form langsung di iklannya ya gitu. Jadi ngeliat iklan, klik mau daftar, langsung ke form Facebooknya ya. Nanti sudah di situ langsung terjadi penjualan ya gitu. Nah, cuman biasanya website conversion ini syaratnya adalah dia kalau mau efektif ya, itu kita sudah punya database yang membeli produk Anda itu berapa banyak ya gitu. Biasanya kalau misalnya harus di atas 100 orang. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ringkas dulu nih, arah iklannya adalah Anda mau ngiklannya kemana? Apakah PPA? Ya, ini biasanya bagus untuk mencari engagement atau viralitas, ya. Atau mau mendatangkan ke website, berarti pakai yang klik to website, atau untuk conversion langsung, ya gitu. Nah, supaya nanti orang yang lihat iklan Anda itu lebih engage ya, lebih mau mengklik ya gitu ke website Anda atau konversi, disinilah pentingnya copywriting. Seperti apa contohnya? Ini dia ya. Jadi angle copywriting itu ada banyak. Di sini saya akan sharing 4 pada Anda yang bisa Anda pakai. Yang pertama yaitu adalah angle storytelling. Nah, angle storytelling ini adalah angle atau copywriting yang biasanya paling banyak menarik engagement. Like, comment, share itu adalah di storytelling ini. Jadi storytelling ini kenapa bisa oke banget di engagementnya? Karena terkesannya tuh cerita, dan orang itu suka diceritain ya, suka ngelihat cerita ya, suka ngelihat gosip gitu ya. Nah, sementara umumnya orang itu tidak suka dijuali. Nah, storytelling ini itu bagus tuh. Jadi awalnya itu adalah cerita, meskipun ujung-ujungnya adalah menjual ya, tapi biasanya tidak kelihatan. Nah, contoh misalnya, jadi ini dibikin mengalir ya, enak ya. Kemudian bisa juga dengan bahasa sehari-hari yang luas, yang enak dibaca ya, yang santai seperti itu, nggak kaku. Contoh misalnya seperti ini bagus nih ya, ini yang Ernest Prakasa nih ya. Dia cerita dulu ya, tanggal 16 Maret ya, ada hari pertama kami di karantina. Gue inget banget karena hari itu seharusnya kami berangkat ke Bali dan sebagainya, cerita ya. Alhasil ini apa dan sebagainya. Untungnya sejak pacaran dulu kami memang udah susah bosan ya satu sama lain dan sebagainya ya. Nah, terus sampai lo ngomong, kalian nggak bosen ya gitu, orang-orang pada gitu. Nah, itu kami dulu nempel dulu ya, kalau rajin pakai close up mah nempel juga nggak masalah.
nggak akan ganggu kan gitu. Nah ini ujungnya adalah ngiklan, tapi lihat ya gitu, ini adalah dalam bentuk storytelling ya. Ini soft selling ya, ini bagus banget. Kemudian Anda metode yang berikutnya yaitu adalah metode fear atau ketakutan. Nah, yang di sini ini memanfaatkan fears ya. Jadi orang itu biasanya bergerak itu karena dua nih ya, karena reward and punishment, karena hadiah ya dan karena punishment ya, hukuman. Nah, salah satu fears itu itulah kita mengejar di ketakutannya ini ya. Tapi setelah itu kita langsung memberi solusinya. Jadi bukan ketakutan bikin takut ya gitu, menteror ya, mengancam, bukan ya. Tapi adalah membuat dia ini apa sih yang dia takutkan ya, kemudian kita langsung beri solusinya. Contoh misalnya ini ya. Nih, ya ini bagus nih ya. Elita kerudung ya. Jogja panas, no worries ya. Cool your head down with. Baru iklan produknya ya. From Elita, dijamin seger seharian dalam cuaca apapun ya gitu. Bahan bajunya ini apa dan sebagainya. Ya itu contohnya. Nah, jadi apa yang dikejar di sini ya, yaitu adalah dia ketakutan akan panasnya ya, ketakutan akan keringat dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan, langsung diberi solusinya ya. Kemudian angle yang ketiga yaitu adalah angle dari kebutuhan ya. Jadi kebutuhan di sini ini contohnya adalah seperti ini, bagus ya, Wardah ya gitu. Ini adalah contohnya nih ya. Jadi ketika menyampaikan kebutuhannya itu juga langsung dikasih tahu benefit atau manfaat dari produknya apa. Jadi tidak hard selling banget. Contoh kita lihat ya, ini bagus menurut saya nih ya, Wardah Beauty sudah mulai masuki pertengahan Ramadan ya, undangan buka bersama virtual sudah mulai ramai. Yuk coba tampilkan makeup ini. Lembabkan bibir dengan Wardah Moisture Lip Nutrition Honey. Nah, ini produk ini langsung manfaatnya, benefitnya ya. Jadi apa sih yang mereka butuhkan ya gitu. Pertama adalah bukber virtual, kemudian apa yang dia butuhkan untuk melembabkan bibir dengan ini ya. Kemudian gunakan Wardah Color Fit Matte untuk dapatkan flawless look. Nah, langsung benefitnya apa ya. Kemudian rona pipi dengan apa, gambar alisnya dengan apa, riasan apa dan sebagainya. Yuk coba recreate makeup look ini di rumah dan siap-siap buka bersama virtual ya. Nah, ini menurut saya ini bagus banget nih ya copywritingnya. Meskipun dia menyampaikan beberapa produk, tapi jelas banget dengan kebutuhannya dan langsung dikasih tahu benefitnya ya. Kenapa ini bagus ya gitu, karena saya suka ngelihat iklan lain yang hanya menunjukkan produknya aja, misalnya ya Moisture Lip Nutrition Honey, Color Fit Matte Foundation, kemudian eksklusif blush on gitu, tapi nggak tahu ini teh buat apa ya. Nah, ini bagus banget ya. Kemudian berikutnya yang keempat juga bisa Anda mengambil dari keinginannya ya. Jadi apa sih yang diinginkan oleh target audiens Anda? Contoh misalnya ini kosmetik lagi ya. Itu adalah copywriting dari Miss Glow ya gitu. Nah, ini adalah menggambarkan keinginannya ya. Jadi apa sih kelebihan produknya dan apa biasanya yang diingini oleh target market Anda. Contoh di produk ini ya, ini kalau saya ngelihat ini ya, nih ya, kita baca ya. Indonesia sudah 99% wanita sudah membuktikan ini ya. Yuk pakai skincare dari Glow ya, MS Glow, whitening dan sebagainya, mencerahkan kulit, kusam, mencenangkan ya dan sebagainya. Step akhir untuk mengunci ini apa dan sebagainya. Jadi target di sini yaitu adalah apa? Yaitu adalah untuk membuat kulit lebih sehat, putih dan glowing. Nah, sama ini seperti sebelumnya, jadi benefitnya disampaikan ya. Kenapa dia menuliskan ini? Karena apa? Salah satu target dari audiens yang diharapkan itu sebenarnya kan itu ya, benefitnya itu adalah kulit sehat, putih dan glowing. Nah, itu harus disampaikan di dalam produk. Gitu. Jadi kebayang ya, 4 angle copywriting yang bisa Anda pakai di iklan. Storytelling ya, dalam bentuk cerita, ketakutannya apa, kemudian kita kasih solusinya, kebutuhannya apa ya, dan keinginannya apa. Langsung kita kasih benefit-benefit buat dia apa. Kemudian terakhir yang tidak kalah penting ketika Anda beriklan di Facebook dan Instagram ya, supaya copywriting Anda itu menjadi lebih optimal, yaitu adalah foto dan video. Nah, tidak bisa dipungkiri ya bahwa banyak sekali orang yang lebih suka ngelihat gambaran visual, foto, video ya, dibandingkan baca semuanya ya gitu. Meskipun tetap aja baca juga itu penting ya, deskripsi itu penting. Jadi saling melengkapi. Nah, ada yang perlu Anda perhatikan ya ketika Anda memilih foto atau video untuk iklan Anda, yaitu adalah carilah foto dan video yang jelas,
dan harus yang nyambung dengan produk Anda dan copywriting Anda, ya. Nih, jadi ini nyambung banget nih, ya. Nih. Ya, Ramadan berkah, promo free shipping melimpah, ya. Kasih ilustrasinya yang berhubungan Ramadan, seperti misalnya kayak hijab dan sebagainya, ya. Nih, website impianmu apa ya, marketplace dan sebagainya, maka orang lagi beli lagi bawa barang dagangan, itu bagus, ya. Contoh lain misalnya, ya, nih Traveloka, ya, pantai Gunung Kidul secantik ini, ya, sungguh Jogja memang paling bisa bikin rindu dan sebagainya. Nah, jangan sampai ketika iklannya adalah, misalnya Anda mengiklankan travel, tapi iklannya adalah iklan yang nggak berhubungan sama travel, ya, sayang banget, ya. Ini contoh yang bagus nih, ya. Ada ilustrasinya, ada gambarnya, emosinya, hope-nya, wish-nya itu pas banget, ya, ada banget di sini, gitu. Jadi apa saja? Yang pertama adalah jangan lupa tentukan target marketnya, harus jelas, spesifik. Yang kedua, tentukan arah iklannya itu mau apa, ya, apakah mau engagement, ya, mau traffic ke website, ya, atau konversi langsung di iklannya dan sebagainya. Kemudian jangan lupa angle copywriting-nya itu masukkan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu foto dan videonya usahakan yang bagus, ya. Nah, sampai sini dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi insight pada iklan Anda, ya, dan semoga bisa sukses di iklan-iklan yang Anda bikin, ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.